Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita seperti biasa kita banyak-banyakin video mumpung ada pembongkaran ini supaya kita dapat dapat pemahaman lah yang belum tahu, pemahaman baru lah. Paling nggak kita ngerti kira-kira mobil overheat itu dari mana. Jadi supaya nanti kita ada gambaran sedikit walaupun memang kita nggak bisa ngerjain. Teman-teman, kita bahas tuntas penyebabnya, terus biayanya kira-kira berapa, ciri-cirinya bagaimana. Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, hari ini kita lagi di garasi taksi seperti biasa, lagi ngerjain Grand Max, terus ada Suzuki AVV, ada Baleno, terus ada juga Yaris lagi santai kalau itu. Nah hari ini kita coba bahas perihal mobil yang temperatur. Jadi sebelum kita bahas temperatur, ini saya kasih tahu dulu ya, ada beberapa part yang memang berhubungan sama temperatur. Jadi yang pertama radiator, yang kedua headnya, yang ketiga itu termostat, yang keempat itu water pump. Jadi ini yang paling banyak menyebabkan mobil temperatur. Jadi yang pertama kita coba bahas pertama dari mana ya? Kita dari radiator dulu deh, yang paling banyak menyebabkan temperatur. Pertama kita bahas dari radiator. Nah, ini radiator yang model baru sekarang, biasa radiator ada dua jenis. Jadi radiator model baru sekarang itu yang pakai plastik. Yang dulu biasanya radiatornya modelnya pakai tembaga kalau nggak salah. Nah itu apakah lebih baik yang tembaga atau yang ini? Menurut saya sih sama aja menurut saya. Karena secara umur masalahnya bukan di sana. Secara umur masalahnya lebih di sininya. Dan memang baiknya radiator ini pakai penyusutan lah baiknya ya. Kalau teman-teman pakai udah 6 tahun ya baiknya ganti. Misalnya 5 tahun sekali ganti. Karena harganya juga sekarang ini nggak terlalu mahal ya untuk radiator ini. Mungkin kalau di bengkel penggantian 1 juta sudah sama bongkar pasang, sudah sama air coolant segala macam. 5 tahun sekali atau 6 tahun sekali teman-teman bisa bikin ini penyusutannya 1 juta dibagi 6 tahun. Jadi cara ngitungnya begitu. Jadi per hari penyusutannya berapa. Kalau kita servis agak resiko. Menurut saya agak resiko. Mendingan diganti kalau sudah bermasalah. Jadi saya lebih rekomendasi tetap ya kecuali uangnya banyak lah, boleh lah yang mahal terserah. Jadi mereknya juga nggak terlalu masalah. Yang penting teman-teman mungkin 5 tahun sekali berkala diganti, sama air coolantnya ya paling nggak setahun sekali diganti. Jadi supaya lebih awet lagi untuk radiatornya. Jadi salah satunya radiator yang paling sering teman-teman, radiator ini mungkin udah bertahun-tahun, atau teman-teman beli dari awal sampai akhir, sampai terakhir overheat juga nggak pernah diutak-utak, nggak pernah diganti. Jadi saya sih cuman saranin aja buat teman-teman yang makanya udah 5 tahun ya ganti aja. Kalau menurut saya sih ganti aja. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu di dalamnya seperti apa. Woi, ada Pak Kadus. Karena di dalamnya seperti apa? Oh, ada bos ya. Siap, Komandan. Jadi bentar Pak Kadus ya. Siap. Jadi kita lanjut. Kita nggak pernah tahu di dalamnya. Misalnya gini, ini kan sekatnya banyak. Jadi ini sekatnya banyak. Nah, ketika misalnya kita gelonggongin, bahasanya tuh digelonggongin. Kalau di tukang radiator tuh digelonggongin. Jadi dimasukin ke sini, keluar dari sini. Nah, ketika itu misalnya airnya normal banyak, nah itu dianggap itu oke. Memang secara 70% itu oke. Secara 70%. Tapi ada kemungkinan 30% juga masih bermasalah. Kenapa saya bilang masih bermasalah? Karena di dalam sekat ini, di dalam sekat-sekat ini ya bisa jadi udah rusak, udah berkarat, akhirnya nanti mampet lagi. Nah itu yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan nanti mampet lagi, otomatis teman-teman radiatornya bermasalah lagi. Jadi teman-teman silahkan cek radiatornya. Ciri-ciri mampet kan pasti teman-teman tahu. Jadi perputarannya juga kurang kenceng, jadi agak nggak normal.
Itu yang kalau mampet. Kemudian dari radiator itu juga bisa bocor. Nah, bocor itu macam-macam. Bisa bocor dari upper tank, bisa dari lower tank, bisa dari sini. Di sini. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya teman-teman lihat aja. Di pinggiran sini ada warna-warna putih apa enggak? Kerak-keraknya ada apa enggak? Nah, biasanya seperti itu. Biasanya kalau udah ada warna putih atau kerak-kerak, biasanya tuh udah mulai bocor. Nah, itu dari radiator. Jadi ini yang mungkin penyumbang terbesarnya di sini justru. Mungkin bisa sampai 60% dari sini penyumbang terbesarnya dari radiator. Oke, radiator kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke yang lain. Nah, ternyata dari radiator itu juga nggak serta-merta keluar masuk. Masalahnya juga bisa dari sini. Nah, ini namanya apa? Ini namanya water pump. Jadi si air itu diputar sama water pump, otomatis sirkulasinya berjalan. Ya permutar dari radiator ke mesin, balik lagi ke radiator ke mesin. Dari mana? Ini dari sini. Dari water pump. Nah, ciri-cirinya rusak water pump di mana? Kalau nggak dibongkar memang nggak tahu. Kalau dibongkar kayak gini ini masih bagus. Kalau misalnya dia udah grepes, itu dia udah rusak. Udah berarti perputarannya sudah nggak normal lagi. Kalau dari segi suara biasanya dia udah ngorok. Nah, biasanya itu bearingnya udah bermasalah. Nah, itu mesti diganti. Jadi ini kalau water pump nggak ada ampun lagi, mesti diganti, nggak ada servis-servisan. Water pump nggak ada servis. Radiator masih bisa servis, masih ya 70-60% masih bisa diselamatkan lah kalau radiator. Tapi ini udah nggak bisa. Kalau teman-teman ini misalnya rusak, mau dipaksain ya kita udah nyerah, nggak bisa lagi, mesti diganti untuk water pump ya. Kalau masih ngorok, belum overheat masih bisa, tapi itu waktunya juga nggak lama. Ini dari water pump, fungsinya apa? Ya muterin air yang ada di radiator sama mesin. Jadi ini water pump. Oke, lanjut. Jadi saya kayak jualan di Jatinegara ya. Harganya water pump di 500.000 sama pasang ya, buat teman-teman yang mau ganti. Biar kayak tukang obat sekalian. Terus masalahnya di mana juga? Nah, ini masalahnya ada di sini. Nah, ini banyak juga nih menanya-nanya ke garasi taksi termostat. Jadi termostat itu banyak nanya kalau dijebol itu masalah apa enggak. Itu nanti bagaimana. Jadi ini termostat itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menstabilkan mesin. Jadi bukan untuk mendinginkan ya. Termostat itu ini fungsinya apa? Untuk menstabilkan suhu mesin. Jadi supaya mesin itu suhunya, nih contoh ya. Contoh ini 82 derajat. Berarti ini mesin ini suhu idealnya di bawah 82. Suhu idealnya di 70-an. Jadi ketika lewat 82, maka termostatnya akan buang nih. Nah, karena mesinnya sudah kepanasan. Nah, jadi itu fungsinya. Jadi dia nahan supaya gimana caranya suhu idealnya tetap jalan, tetap ada di mesin. Jadi ketika dia misalnya udah lewat dari 82 derajat, berarti 90-an atau biasanya di 95 biasanya dia ngelempar tuh. 95 dia buka, terus dia ke radiator, dia dinginin lagi. Nah, itu seperti itu. Nah, fungsinya apa? Kalau suhunya ideal, otomatis mesin lebih responsif dan lebih irit. Ya, itu untuk yang mesinnya. Kurang lebih termostat seperti itu. Biayanya berapa? Termostat di 300 ribuan lah sampai 400 ribu, tergantung nih mau yang ori apa yang biasa aja. Itu selanjutnya terus selanjutnya apa lagi? Nah, ini yang agak sulit dideteksi ya. Sensor-sensor mungkin itu hal yang berbeda, nanti kita masalah kelistrikan. Ini yang lebih di barang besarnya. Nah, setelah misalnya ini semua udah rapi, ternyata mobil masih overheat. Mobil masih overheat. Nah, masalahnya biasanya ada di headnya. Ada di head itu sendiri. Nah, head itu sendiri masalahnya karena ini gitu. Jadi ini muter-muter aja. Headnya rusak karena ini, karena misalnya pernah overheat, jadi karena ininya. Jadi teman-teman supaya headnya nggak rusak, teman-teman perhatikan ininya. Jadi perhatikan di luar headnya. Tapi kalau memang misalnya udah langsung ke headnya, nah misalnya udah semua masalahnya tapi tetap overheat dan airnya hilang, berarti ada di overheat, ada di overhead, ada di headnya, ada di mesin headnya atau di bloknya. Jadi ini biasanya udah melenting, terus udah melenting dan packing headnya udah rusak. Jadi dia udah melenting, headnya udah rusak, rata-rata seperti itulah penyebabnya. Nah, supaya nggak kejadian kayak gini gimana? Teman-teman banyak kasus overheat di jalan, lagi panas diisiin air. Nah, itu jangan. Jadi lagi panas, teman-teman tunggu 20 menit, baru diisiin air, itu juga pelan-pelan. Supaya nanti headnya nggak ikut melenting.
Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk ini ya, untuk pengecekannya ya teman-teman, lebih ke, kalau kita sih gampangnya ditutup botol, kita balikin, nanti ada gelembung apa enggak. Nah, kalau ketika mobil masih ada gelembung, berarti ada masalah. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Jika ada gelembung mobil, berarti ada masalah, ada kebocoran. Entah di mana, bisa di water pump, bisa di radiator, bisa di head. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya boleh konsultasi ke Garasi Taksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.